Gus Nadir, kita tidak perlu terlalu cemas. Ya, terlalu tentu tidak baik namanya yang terlalu itu. Tapi bahwa kita memang harus memantau dan mewaspadai apa yang terjadi di Afghanistan. Dan saya kira untuk tahu kondisi sekarang kita harus lihat apa yang terjadi tahun lalu, 29 Februari 2020 itu ada Doha Agreement antara pihak Amerika dengan pihak Taliban. Jadi seperti kata Prof. Aji tadi, bahwa Taliban sudah dibedakan dengan Al-Qaeda misalnya, itu sudah bagian dari agreement-nya. Bahwa Taliban berjanji tidak akan membiarkan Al-Qaeda berkembang dan menjadikan Afghanistan sebagai basis operasi mereka. Mm-mm. Tapi pada saat yang sama, Taliban juga tidak mau meng-kick out Afghanistan meng-kick out Al-Qaeda dari Afghanistan. Nah, dan buat Amerika yang penting adalah tidak ada serangan teroris lagi di negeri mereka, sehingga kemudian mereka terjadilah kompromi di sana gitu. Ya, Nah, ini yang supaya penonton memahami apa yang sedang kita bicarakan. Meskipun Taliban mengatakan tidak akan membiarkan negaranya sebagai basis kelompok-kelompok yang akan membalas dendam pada negara lain, tapi toh Taliban tidak melis out, gitu ya kira-kira ya? ya betul, betul. Ya, Sehingga Anda ya. melihat bahwa ada ketidaksamaan perkataan dalam perjanjian damai di Doha tahun lalu dengan apa yang terjadi di lapangan. Bukan tidak ada kesamaan, justru ini bagian dari agreement yang terjadi tahun lalu. Sehingga sebetulnya nggak ada yang surprise. Surprise-nya mungkin hanya soal timing. Tapi bahwa prosesnya terjadi dan Amerika pelan-pelan melepaskan Afghanistan dan mengembalikannya kepada Taliban, itu sudah mereka sepakati. Oke. Dan itu resmi di Doha Agreement gitu. Jadi karena itu kita jangan hanya, ya sorry, silakan. Enggak, jadi menurut Anda tidak ada sesuatu yang mengejutkan? Ya, ada proses yang belakangan. Jadi yang sudah terjadi sejak tahun lalu. Dan ini saya kira kenapa kemudian terjadi narasi bahwa mereka sudah berubah. Saya kira narasi ini juga dibuat oleh pihak Amerika gitu, agar dunia mencoba menerima Taliban yang menguasai Afghanistan. Karena sekarang Amerika meninggalkan Afghanistan. Ya, Gus Nadir, ini persis sekali seperti sebuah surat terbuka yang selama ini yang baru saja dilakukan oleh seorang sutradara film terkemuka perempuan, PhD perempuan pertama di Afghanistan, Sarah Karimi. Dia mengatakan dia tidak percaya bahwa apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh Taliban ini sesuatu yang genuine. Dia mengeluarkan surat terbuka bahwa tolong selamatkan kami karena kalau Taliban takes over, they will ban all art and I and other filmmakers could be next on their hit list. Dan dalam Instagramnya, Sahara Karimi juga mengatakan ini bukan perang saudara, ini merupakan proxy war sebenarnya karena Amerika tuh sudah punya perjanjian dengan Taliban dan Afghanistan sesungguhnya menjadi korban atas perjanjian antara Amerika dan Taliban. Ya, saya setuju dengan itu. Apalagi sekarang tidak jelas struktur pemerintahan yang diinginkan Taliban itu seperti apa. Bukan hanya karena tidak ada literatur fikih siasah yang mereka belum tulis, tapi juga jubirnya Emanullah Samangani mengatakan yang penting nanti harus kepemimpinan yang sepenuhnya Islami. Tapi Ya. bagaimana modelnya? Bagaimana bentuknya? Ya, Gus Lalu Nadir, kemudian kita bisa sebenarnya melihat. ini yang tadi saya tanyakan sama Prof. Aji. Sebenarnya Amerika tuh sebenarnya udah putus asa dengan pemerintahan Afghanistan yang sekarang. Ya jadi ya udahlah, Taliban mau berkuasa terserah, yang penting bisa diatur oleh Amerika lagi. Karena sebenarnya Amerika sudah kehilangan triliunan US dollar, sudah equip peralatan militer segitu banyak. Tapi ini nggak jadi-jadi dengan pemerintahan demokrasi yang ada. Jadi sebenarnya di bawah pemerintahan Biden saat ini itu meloloskan selama ini menjadi keinginan Joe Biden waktu menjadi wakil presiden Obama yang sebenarnya tarik aja deh tentara Amerika karena nggak ada gunanya Amerika di sana karena pemerintahan boneka dalam tanda kutip yang mereka bentuk itu tidak juga membentuk pemerintahan demokrasi seperti yang diinginkan. Tapi secara geopolitik Mbak Rosi, bahwa begitu Amerika meninggalkan Afghanistan dan membiarkan Taliban berkuasa, maka Taliban mencari partner lain, yaitu dia dengan Cina, dengan Rusia. Dan ini kemudian akan menjadi sebuah another battlefield ya di Afghanistan gitu. Kenapa? Karena Cina juga berkepentingan dengan Afghanistan, di mana Cina ingin menjaga agar etim Eastern Turkistan Islamic Movement yang mendukung Uighur itu tidak berkembang, dan Cina juga punya bisnis pertambangan. Dan Afghanistan juga mendapat keuntungan dengan merapat ke Cina karena Cina punya hak veto di PBB gitu. Jadi memang ini pertarungan sangat kompleks gitu ya. Jadi banyak faktor yang harus kita lihat Mbak Rosi.
Ya, Cina mendapatkan keuntungan dengan bisnis di Afghanistan dan mendapat suara dari Afghanistan untuk membungkam suara-suara minoritas di Cina. Ya. Ya, Ya, terakhir seperti itu jadinya. dalam bagian ini saya ingin mendengar komentar Anda, Prof. Haji. Ya, saya setuju bahwa itu yang harus kita selalu ingat, bahwa selama ini kita terfokus pada Taliban, tetapi kita lupa bahwa ini semua juga terjadi di Afghanistan karena adanya intervensi terus-menerus dari negara-negara besar yang mempunyai ambisi di Afghanistan. Dan ini sudah berlangsung dari mulai awal abad ke-20 dengan Imperium Inggris dan Imperium Rusia waktu Great Game, terus kemudian dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat, terus kemudian sekarang dengan Amerika Serikat dan Cina dan Rusia. Artinya Afghanistan terus-menerus di-victimize, menjadi korban dari pertarungan global yang terjadi di negeri mereka. Tadi kita katakan, oh orang-orang Taliban itu buta huruf dan tidak intelek. Ya, karena memang situasi di Afghanistan yang menjadikan mereka seperti itu selama ini menjadi kubangan bagi bagi power Hegemoni negara-negara adidaya. hegemoni di dunia. Misalnya orang-orang yang kemudian membentuk Taliban itu, mereka semua grew up di refugee camp, di resettlement camp, di mana mereka kemudian terradikalisasi dan tidak mendapatkan education yang baik. Nah, oleh karena itu, memang untuk agar Afghanistan bisa menjadi negara yang stabil diperlukan, saya pikir, waktu yang panjang dan tidak kemudian negara-negara besar itu menjadikan Afghanistan sebagai ladang permainan mereka terus-menerus. Biarkan masyarakat di sana bisa terus berkembang dan bisa menemukan bentuk negara yang ideal. Baik.